Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Zarfan dengan NPM 211000174. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari resensi jurnal yang berjudul The Case of the Spanish Explorers. Pertama saya akan menjelaskan kasus yang ada di dalam jurnal tersebut. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa ada 5 penjelajah dengan 4 diantaranya adalah tersangka dalam pembunuhan dan kanibalisme, dan penjelajah satu bernama Roger Wetmore, dan mereka terdampar dalam sebuah gua. Mereka terdampar karena pintu masuk gua yang terhambat oleh longsor. Kemudian 5 penjelajah tersebut hanya membawa bekal seadanya dan tidak mempunyai bekal makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Setelah berdiskusi dengan para ahli medis mengenai situasinya, bantuan kemungkinan akan datang setelah 10 hari. Sedangkan para ahli medis mengatakan bahwa kecil kemungkinan mereka akan bertahan hidup selama 10 hari tanpa makanan. Dan pada akhirnya Roger Wetmore memberikan saran kepada penjelajah lainnya untuk membunuh dan memakan salah satu dari anggota jelajah untuk bertahan hidup dengan menggunakan dadu. Para penjelajah setuju dengan ide tersebut. Namun ketika dadu tersebut akan dilempar, Roger mengurungkan niatnya untuk ide tersebut. Tetapi para penjelajah tetap ingin melakukannya dan akan melemparkan dadunya dengan semua penjelajah mengikutinya, termasuk si Roger Wetmore. Ketika dadu dilempar, Roger Wetmore lah yang terpilih untuk dibunuh dan dimakan oleh para penjelajah lainnya. Dilihat dari kasus tersebut, ada perbedaan pendapat dari beberapa hakim terkait kasus tersebut. Terdapat beberapa teori hukum, diantaranya itu ada teori hukum alam, teori hukum konseptualisme, teori hak-hak ilmiah, teori feminis, teori positif, teori tekstualis, teori realis, dan teori pragmatis. Dalam kasus ini ada beberapa pendapat pada 5 hakim pengadilan persemakmuran yang berpendapat pada kasus tersebut. Di antaranya itu ada 2 hakim yang berpendapat bahwa 4 penjelajah tersebut melakukan pembunuhan dan harus dihukum mati. 2 hakim yang lain itu mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan karena melihat dari hukum alam, dan yang satunya itu hakimnya itu mengundurkan diri dari kasus tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat dari beberapa hakim yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada hakim yang bernama Trupeni. Hakim Trupeni ini merupakan ketua Mahkamah Agung yang berpendapat berdasarkan undang-undang, dia menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terencana mengambil nyawa orang lain, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman mati, di mana berdasarkan hukum positif. Trupeni juga mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang tidak biasa dan tidak boleh dikecualikan terhadap pengaturan yang ada. Tetapi dia juga beranggapan bahwa kita dapat memberikan simpati kepada mereka dengan mempertimbangkan situasi tragis yang dialami oleh orang-orang tersebut. Ada putusan yang menyampaikan bahwa ketua eksekutif bisa memberikan grasi yang cocok untuk meringankan hukuman kepada 4 penjelajah tersebut. Mengingat keadaan khusus dari kasus tersebut, karena para penjelajah dengan tidak sengaja mengambil nyawa orang lain. Trupeni juga mengatakan bahwa para penjelajah tidak boleh dihukum mati. Hal ini mengartikulasikan positif-positif ketua hakim Trupeni, mengatakan kita tidak punya pilihan selain menjunjung tinggi menjatuhkan hukuman dan membiarkan kematian para penjelajah dengan cara ini. Pada intinya itu hakim Trupeni dengan diberikannya grasi para penjelajah diharapkan keadilan akan ditegaskan dan tanpa mengurangi isi dari undang-undang selanjutnya. Selanjutnya pendapat dari Hakim Foster. Di sini Hakim Foster berpendapat berdasarkan pada teori hukum alam, di mana dia berpendapat bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan hukum persemakmuran kita, melainkan merupakan tindakan yang dilakukan keempat terdakwa. Tindakan pembelaan diri atau bertahan hidup untuk dirinya sendiri, di mana menyatakan bahwa para terdakwa melakukan tindakan tersebut karena tidak mempunyai pilihan lain, sehingga tindakan tersebut tidak masuk ke dalam pembunuhan melainkan tindakan bertahan hidup. Menurutnya para terdakwa tidak diberikan hukuman dan dibebaskan
karena keempat terdakwa tidak bersalah atas kasus pembunuhan. Dan keempatnya tidak melakukan kejahatan apapun karena tindakannya merupakan keadaan alam yang sesuai dengan kondisi tertentu yang mereka alami. Yang ketiga ada Hakim Tating. Dia menyatakan bahwa teori hukum kodrat yang disampaikan oleh hakim sebelumnya itu Foster, di mana teorinya penuh dengan kontradiksi dan kesalahan, di mana dia berpendapat bahwa pembunuhan dalam kasus tersebut merupakan perbuatan yang disengaja karena para penjelajah sebelum melakukan pembunuhan itu mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu. Dengan begitu dianggap melakukan perencanaan pembunuhan untuk bertahan hidup. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para penjelajah ini merupakan tindakan pembelaan diri karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dia juga mengkritik teori hukum alam yang disampaikan oleh Hakim Foster karena dia tidak menghukum atau membebaskan para terdakwa, dan pada akhirnya Hakim Tating mengundurkan diri dari kasus tersebut. Yang keempat ada pendapat dari Hakim Kin. Hakim Kin ini memberikan putusan yang sama dengan Hakim Trupeni, di mana harus menjunjung tinggi hukum dan memberikan hukuman mati kepada para terdakwa. Dia juga berpendapat bahwa akan mengerahkan kepala eksekutif untuk melakukan gerasi. Tetapi menurutnya kepala eksekutif tidak memiliki hak prerogatif dalam undang-undang untuk memerintahkan kepada ketua eksekutif untuk melakukan apapun. Hakim Kin mengatakan bahwa dalam kasus tersebut tidak ada pengecualian terhadap pembelaan diri karena menurutnya ruang lingkup pembelaan diri hanya berlaku pada kasus melawan ancaman. Sedangkan dalam kasus ini beranggapan bahwa korban sama sekali tidak mengancam penjelajah lain, sehingga Hakim Kin beranggapan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat pengecualian hukum karena terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja dan para terdakwa harus dihukum mati. Yang terakhir ada pendapat dari Hakim Hendy. Hakim Hendy berpendapat bahwa kepala eksekutif tidak akan mengampuni para terdakwanya jika benar mereka bersalah. Sehingga yang menggiring opini publik dengan mempublikasikan kasus ini kepada masyarakat dengan menanyakan menurut Anda apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung terhadap penjelajah ini, dan 99% masyarakat percaya orang-orang yang diadili harus diampuni dengan hukuman yang lebih ringan. Sehingga argumen dari hakim ini merupakan seruan populis, di mana keputusan yang diberikan oleh Hakim Hendy terkait kasus ini adalah yang membebaskan para terdakwa dan menyimpulkan bahwa keempat terdakwa tidak bersalah atas kejadian kasus tersebut dan hukuman tersebut dapat dikesampingkan. Terakhir, menurut saya dan pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah beberapa pendapat hakim terhadap kasus tersebut dengan membandingkan juga terhadap teori-teori hukum yang digunakan oleh para hakim. Pada kasus tersebut juga saya dan mungkin mahasiswa lain menjadi lebih mengerti bahwa nyawa seseorang merupakan hal yang sangat berharga dan sangat dijunjung tinggi, dan bisa memikirkan opsi lain yang lebih menguntungkan secara bersama dan tidak hanya untuk diri sendiri dalam memutuskan suatu putusan. Sekian pemaparan resensi jurnal yang telah saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.